Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini, kesempatan hari ini kita dapat hadir di tempat ini undangan dari Subak Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Tengah bertepatan dengan kedatangan Bapak Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan hormat Bapak Dr. Haji Nasrullah Jasam Ilsi MA. Kebetulan ke Palu, jadi kita ingin memanfaatkan waktu ini, kesempatan ini untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan adanya keputusan Menteri Agama nomor 660 tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2021. Salawat dan salam kehadirat Dunia kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Pemirsa, di mana saja Anda berada, yang kebetulan yang menyaksikan tayangan ini, di sini kami mengangkat tema dengan yang sudah kami siapkan, yaitu qadarullah penyelenggaraan ibadah haji. Banyak hal yang akan kita bahas nanti di tempat ini dengan narasumber kita. Lebih dalam kami ingin memperkenalkan bahwa narasumber kita ini selain beliau adalah Kasubdit, dulu memang beliau ini melanglang buana di negara Arab sana. Jadi beliau ini anak santri sejak SD sudah nyantri, kuliah S1 di Mesir dan S2, S3-nya di Maroko, ya. Jadi memang selama beliau berkecimpung sebagai mahasiswa di sana, dan selama itu beliau ini sebagai petugas haji. Jadi temus istilahnya ya, temus tenaga musliman atau petugas haji yang ada di Arab Saudi dan membantu pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jadi persoalan haji yang dihadapi oleh beliau ini cukup banyak sebelum beliau masuk dalam di penyelenggaraan haji dan umrah. Oleh karena itu, di kesempatan ini memang masih banyak orang yang bertanya-tanya, walaupun kami informasikan kepada Kasubdit, kami juga dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai macam cara. Yang pertama, kami setelah diterbitnya KMA 660 itu, kami telah menindaklanjuti dengan surat ke Kementerian Kabupaten Kota agar Kementerian Kabupaten Kota meneruskan informasi pembatalan dengan berbagai permasalahan dan alasan-alasannya kepada jemaah sampai di tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah hampir semua kabupaten kota telah menindaklanjuti itu. Cuman memang di sana sini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kadang-kadang belum semua orang mendengarkan jawaban itu. Jadi ini kita mendengar jawaban dari sumbernya, dari mata airnya ini, mata airnya dari persoalan ini nanti akan kita kaji dalam pembahasan ini. Salah satu di antara yang tidak dipahami kemarin yang paling menyolok itu adalah di mana orang membahas bahwa penyelenggaraan ibadah haji ini kan setiap tahun dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan yang punya kewenangan untuk menyelenggarakan. Kok ini kenapa pengurusannya harus lama mempersiapkannya? Sampai beberapa bulan yang harus mempersiapkan dokumen itu pemberangkatan. Kan kalau misalnya kalau ke luar negeri itu sudah sekarang tinggal daftar online, kita sudah dapat memperoleh visa. Sementara haji itu kalau memang dia banyak kan kita tinggal siapkan petugas sebanyak-banyaknya biar kalau misalnya online untuk ini. Tapi kenapa harus mempersiapkan berbulan-bulan baru bisa keluar visanya? Jadi itu nanti beliau yang punya kewenangan. Kan beliau ini selain juga yang saya sebutkan tadi, secara aktif melakukan konsultasi, koordinasi dengan Kedutaan Arab Saudi. Baik, untuk menghemat waktu, mungkin kepada beliau, waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifin, terima kasih atas waktunya dan rekan-rekan di Subak Humas Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah yang saya hormati. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama tadi. Ada persepsi orang bahwa haji itu kan tiap tahun. Iya. Harusnya
Kementerian Agama dalam hal ini sebagai penyelenggara sudah sangat terbiasa. Kenapa harus mempersiapkan persiapan yang begitu lama? Logikanya seperti itu. Iya. Saya pernah ketemu salah seorang yang mengelola haji swasta travel. Dia sudah 30 tahun berkecimpung dalam dunia pertravelan haji itu. Iya. Ketemu saya, dia bilang, apa kendala Anda selama ini dalam menyelenggarakan haji khusus? Dia bilang, saya 30 tahun Pak, itu setiap tahun saya seperti murid baru. Dibayangkan orang sudah 30 tahun ngurusin haji, berkecimpung iya. dalam dunia perhajian, sangat berpengalaman, tapi setiap tahun dia merasa seperti murid baru. Kenapa ya? Pertama, haji itu memang setahun sekali. Tetapi persiapannya itu dimulai dari sejak haji itu berakhir. Jadi kalau bulan haji itu dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, itu mulai bulan Muharram itu sudah mulai lagi. Apalagi dengan visi 2030 Pangeran Muhammad bin Salman ini, dia punya target sekian juta orang harus sudah bisa ke Arab Saudi sampai tahun 2030. Jadi biasanya Ramadan atau setelah Lebaran itu tidak ada umroh. Iya. Nah tahun ini 2019-2020 itu sudah ada umroh. Bahkan haji belum selesai, setelah wukuf biasanya kan masih ada Dzulhijjah sampai akhir. Itu Dzulhijjah di atas tanggal 15 sudah ada yang umroh. Artinya visi 2030 ini memang menginginkan banyak orang yang berkunjung ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah umrah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, persiapan ini nggak mungkin kita lakukan dalam sebulan 2 bulan. Jadi sejak haji berakhir bulan Muharram, itu kita langsung mempersiapkan untuk tahun berikutnya. Nah, urutan-urutannya mulai dari pertama ada MOU antara Menteri Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi. Yang dalam MOU itu disebutkan berapa kuota yang diberikan untuk jamaah Indonesia. Tahun 2020 itu sudah sempat ditanya MOU-nya, cuma karena ada pandemi akhirnya tidak jadi. Kuota kita itu 204.000 plus haji khusus 17.000. Jadi jumlahnya 221.000. Sebelumnya 2019 itu 231.000. Ada tambahan 10.000. Dan potensi tambahan 2020 sebetulnya ada. Tapi karena keburu ada pandemi kemudian tidak dibahas lebih lanjut. Setelah dibahas berapa kuota yang kita terima, baru kita tahu berapa layanan yang dibutuhkan. Untuk 230 atau 221.000 ini berapa hotel yang dibutuhkan, berapa catering yang dibutuhkan, dan lainnya, pesawat, transportasi darat, dan seterusnya. Kemudian dibahas BP-nya, biaya hajinya itu berapa, didiskusikan dengan Komisi 8, Panja, Kementerian Agama dengan Panja Komisi 8. Setelah itu baru kemudian disiapkan layanan di Arab Saudi. Hotel di Mekah, hotel di Madinah, catering di Mekah, catering di Madinah, catering di Masyair, Arafah, Muzdalifah, dan Mina, transportasi darat, mulai dari airport Jeddah ke Mekah, airport Madinah ke Madinah, Madinah ke Mekah, Mekah Madinah, dan seterusnya. Nah, untuk menyiapkan itu semua harus tahu berapa jumlah kota yang diberikan. Karena nggak mungkin kita menyiapkan hotel, kita nggak tahu berapa orang yang akan menempati. Gitu. Kita siapkan 20.000, ternyata yang datang 30.000. Kita siapkan 30.000, ternyata yang datang hanya 20.000. Ini kan agak repot. Jadi dari situlah kemudian disiapkan layanannya. Setelah layanan semuanya siap, baru kita persiapan yang lain. Secara berbarengan ada manasik. Kemudian persiapan untuk petugas haji, persiapan pengkloteran, dokumen, dan lain sebagainya. Jadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, awalnya dari kuota itu. Setelah ditetapkan kuota, baru kita bisa siapkan berapa BP-nya, layanan di Arab Saudi seperti apa, dan yang lain-lainnya. Dan itu tidak bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Jadi saya katakan tadi, persiapan haji itu dimulai sejak haji itu berakhir. Jadi kalau bulan Dzulhijjah, maka Muharram tuh kita harus sudah persiapan untuk tahun berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, haji itu meskipun tiap tahun, tapi kan yang berangkat haji beda-beda. Jadi kalau kita lihat 0,sekian% yang sudah pernah haji setiap tahun jamaah haji. Tahun ini keluhan jamaah soal makan, kita penuhi. Lah, tahun depan yang berangkat orangnya beda. Mungkin keluhannya beda lagi. Dan yang kita layani ini orang, sebagian lansia,
sebagian lagi dengan penyakit, tentu perlu perlakuan khusus. Nah, saya sering membandingkan operasional haji ini dengan event olahraga. Iya. Kita pernah jadi tuan rumah Asian Games. Itu kan hanya 15.000, Pak. Iya, 15.000. Atlet. Dan atlet itu ya rata-rata sehat lah, kira-kira begitu. Panitianya berapa itu, Pak? Panitianya itu berapa kementerian dan persiapannya itu berapa tahun. Iya. Ini haji setiap tahun, jamaah dari kita saja ini 221.000. Sebagian ada yang sakit, punya penyakit bawaan, sebagian lansia, berbaur dengan orang seluruh dunia, kalau di total jumlahnya antara 2,5 juta sampai 3 juta orang. Iya. Dan itu diselenggarakan di negara orang. Negara orang. Di mana kita harus mengikuti regulasi dari pemerintah setempat, pemerintah Arab Saudi. Jadi event yang sangat besar dilakukan secara kolosal di tempat yang sama, di waktu yang sama. Orang wukuf semuanya di Arafah, nggak ada orang wukuf yang ada di Ajiziyah misalnya. Tanggal berapa ya? Pasti tanggal 9 dulu. Harus tanggal 9. Wukuf tanggal 8 atau digeser misalnya tanggal 10. Waktunya lagi ada Waktunya khusus. Oh, iya. Orang kalau tuap ya di Ka'bah, nggak mungkin tuap di Palu misalnya, kan nggak mungkin, mesti di Ka'bah. Kalau dia sa'i pasti baina Safa wal Marwah, nggak mungkin di bukit yang lain. Iya, atau di iya. gunung apanya? Saya bilang tadi Bentira. Iya. Jadi di tempat yang sama, di waktu yang sama orang berkumpul di situ. Iya. Tentu dalam mengelolanya bukan persoalan yang sangat sederhana. Oleh karena itu perlu persiapan yang sangat-sangat maksimal. Nah, oleh karena itu saya menjadi paham kenapa setiap tahun orang itu menjadi terlihat seperti orang baru, seperti murid baru. Karena tadi orangnya beda, kemudian waktunya lama, persiapannya, kemudian tempatnya di tempat tertentu dan di waktu yang tertentu dalam waktu yang bersamaan. Nah ini saya kira kalau kurang-kurang persiapan malah menjadi nggak karu-karuan seperti itu. Itu seperti itu Pak Arif. Ini juga Pak Kasudit terkait dengan persiapan dokumen yang tadi itu. Kan kalau dikatakan bahwa sekarang secara online sudah boleh mengurus. Iya betul. Ini katakanlah jemaah Sulawesi Tengah 1.993 orang sesuai KMA 121 itu. 1.000 katakan 2.000. Kalau misalnya kita mengurus visanya, kata orang sih mungkin ya sudah, kenapa repot-repot, yang duluan masuk aja nih kita urus visanya. Padahal sesungguhnya dia ada sistem pemaketan itu. Yeah. Dan kami juga di kantor Kementerian Agama tidak boleh serta-merta begitu. Katakan misalnya jamaah Kota Palu yang berhak lunas tahun ini ada 605 orang. Kita berangkat dari Kota Palu dulu. Misalnya yang masuk dokumennya itu yang melunasi, kan kita tidak sesuai nomor urut. Tidak sesuai nomor porsi. Pokoknya dibuka pelunasan tanggal 5 sampai tanggal 20. Ya, siapa yang duluan melunasi? Lunas saja, yang penting dia sudah di kategori berhak lunas. Apakah orang yang lunas duluan yang kita proses dokumennya? Tentu tidak. Karena ada sistem istilahnya pemaketan ya. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan Pak Kasudit pemaketan ini sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya, wah kalau begitu kalau misalnya bagaimana kalau misalnya setiap yang sudah melunasi dia langsung daftar saja visanya sendiri. Tidak usah melalui pemaketan lagi. Tidak usah lagi pokoknya semua ketika melunasi dia urus visanya, keluar visanya, tinggal berangkat saja. Gimana ini Pak? Ya, ini menarik Pak Arifin terkait dengan dokumen jamaah haji. Ya. Bayangkan kita ini jamaahnya 221.000, yang kita urus haji reguler itu 204.000. Itu kebetulan semuanya terkumpul di ruangan kami di dokumen dan perlengkapan haji reguler. Dan dokumen kita itu kan orang yang haji tahun ini, katakanlah, itu yang daftar sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu. Jadi perlu kita verifikasi sebelum kita proses sampai mendapatkan visa. Kalau saya sekarang berangkat haji, daftar haji di Palu ini tahun 2021, itu berangkat saya kapan? Kira-kira 21 tahun. Kira-kira 2042. Iya. Kalau saya panjang umur misalnya begitu. Kira-kira ada yang berubah nggak face saya ketika saya mendaftar dengan di saat melunasi? Iya, benar. Ada rentang waktu 20 tahun. Iya. Mungkin waktu mendaftar itu rambutnya masih hitam. Iya. Lalu ketika melunasi rambutnya sudah putih semua. Iya. Dan saya harus pastikan bahwa foto yang di lembar setoran awal itu sama persis dengan lembar setoran lunasan. Dan itu kan harus diverifikasi betul, Pak. Iya. Satu itu. Yang kedua, di Indonesia atau di kita ini itu dokumen masih belum semuanya valid.
Ada orang antara KTP dengan aktenya berbeda, Betul. antara akte dengan kakaknya berbeda, antara kakak dengan paspornya berbeda. Beda. Nah, ini kan harus kita validasi, kita verifikasi sehingga kita harus pastikan orang yang menyetor itulah orang yang berangkat. Jangan sampai kemudian ada modus-modus dimanipulasi sehingga mungkin saja orang sudah meninggal atau apa kemudian diganti dengan orang yang lain. Diganti foto aja, diganti ditempel foto. foto Itu ya. kan kita zalim sekali. Iya. Oleh karena itu harus pastikan bahwa yang menyetor ini adalah sama dengan orang yang melunasi. Itu yang kita pastikan itu. Oleh karena itu harus kita verifikasi dan sekarang sejak 2019 sudah menggunakan sistem e-visa. Jadi kalau dulu 2019 ke belakang itu Pak Arifin masih sering bolak-balik ke Jakarta bawa paspor Antar satu jemput. koper, antar jemput. Nah sekarang enggak lagi karena cukup di scan dan setiap kanwil itu sudah punya MRTD. Di Palu sendiri sudah saya cek tadi ada 4. 4 ya. Semuanya berfungsi dengan baik. Jadi kalau Pak Arifin mau berangkat haji tinggal di scan paspornya, dikirim melalui aplikasi, kita verifikasi selesai. Nanti tinggal tunggu pemaketannya. Itu seperti yang tadi Pak Arifin sampaikan bahwa mengurus visa jamaah haji memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ketika jamaah mau berangkat ke Arab Saudi harus dipastikan dulu. Dia di Mekah nginepnya di hotel apa? Di Madinah di hotel apa? Cateringnya perusahaan apa? Setelah dipastikan semua dapat layanan, baru kemudian diterbitkan visanya oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi setelah ada muafakoh atau persetujuan dari Kementerian Haji Arab Saudi. Jadi kalau sudah semuanya ready, itu sebetulnya satu hari kita bisa menerbitkan 10.000 visa. Satu hari 10.000 visa ya, dengan sistem haji itu ya. Iya. Jadi tidak perlu lagi kedutaan Arab Saudi, cukup di ruangan kami di subdit dokumen, itu visa bisa dicetak Pak. Coba bayangkan kedutaan mana yang bisa menerbitkan visa satu hari 12.000. 10.000 sampai 12.000. Itu nggak mungkin Pak. Jadi kalau dibilang cepat ya sangat cepat sekali. Dan teman-teman kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Sebagian lagi sampai pagi lagi. Karena apa? Karena kita harus memastikan yang mau berangkat itu dokumennya sudah lengkap. Tadi Pak Arifin bilang harus ada pemaketan, pengkloteran lagi. Jangan sampai dia terpisah satu kabupaten kota dan lain sebagainya, harus betul-betul satu kloter. Setelah itu rapi dipaketkan, kemudian diurus visanya keluar, baru nanti disusun lagi oleh beliau, dibagikan nanti di asrama haji di Makassar ya kalau di sini ya. Di Balikpapan. Di Balikpapan. Nah, baru kemudian diberangkatkan. Jadi sederhana kelihatannya hanya paspor dan visa, tapi kemudian untuk menuju ke sana, apalagi kalau ada perbedaan nama, ini banyak juga di kejadian. Saya kira Pak Arifin, bahkan di daerah tertentu itu dulu orang daftar haji dengan nama panggilan. Iya benar. Nama saya Nasrullah. Dipanggilnya Nasrul. Dia waktu daftar namanya Nasrul aja. Ketika mau berangkat, saya harus melunasi pakai KTP namanya Nasrullah Jasam. Ini kan signifikan ini perubahannya. Harus melalui keputusan pengadilan. Ya, namanya urusan pengadilan kan lama, Pak. Jangan-jangan keputusannya baru terbit setelah hukum. Paling cepat 2 minggu. Berarti 2 minggu kan ya. Kalau yang tidak signifikan seperti Nasrullah ditulis Nasrullah gitu, ada O, ada A, itu kan tidak signifikan. Bisa surat keterangan, nanti kita konvertir dengan data yang lain kalau memang kelihatannya tidak ada perbedaan, alamatnya sama, tanggal lahirnya sama, oh berarti ini orang yang sama, fotonya juga sama. Nah persoalan nama juga unik. Kalau Pak Arifin lihat, nama jamaah itu rata-rata 3 kan? Iya, 3 suku kata. 3 suku kata. Kenapa 3 suku kata? Karena orang Arab itu kan punya tradisi men-tracking leluhur. Nama orang Arab itu satu. Nama kedua dan ketiga itu nama bapak dan nama kakek. Jadi misalnya putra mahkota Arab Saudi namanya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Muhammad namanya, Salman bapaknya, Abdul Aziz kakeknya. Nah sementara orang kita itu kan tidak punya budaya itu. Namanya Nasrullah itu nama dia aja. Atau kalau anak sekarang nih, anak-anak yang lahir tahun 80-90-an ya. Udah Arifin lahir tahun 90-an. 60. Kelihatan dia bapak. Kelihatan 90-an. Itu biasanya namanya 3, tapi nama dia semua. Iya. Bukan nama orang tuanya, bukan nama kakeknya. Nah, kenapa harus 3? Karena memang menyesuaikan sistemnya di Arab Saudi seperti itu. Jadi kalau hanya 1 dimasukkan, dia tidak akan keluar visanya. Oleh karena itu, maka melalui proses endos. Nah, kemarin kebetulan saya dengan imigrasi dengan Kumham itu kumpul untuk mempersiapkan peraturan Menteri Kumham terkait dengan penerimaan paspor. Dia minta bisa nggak Pak Nasrullah jamaah haji namanya 1 aja. Saya bilang nggak bisa. Memang ketentuannya seperti itu. Jadi
kultur untuk men-tracking itu menelusuri dia itu turunan siapa. Turunan siapa ya? Itu memang lebih mudah dengan mencantumkan nama bapak dan nama kakek. Nah kalau saya misalnya Pak Arifin nyebut ke atas itu 10 kira-kira apal nggak? Nggak apa. Turunan ke atas 10 itu. Tiganya susah Pak. Kalau saya 4 lah masih bisa. Kesananya saya nggak tahu turunan siapa. Pokoknya seperti itu. Maka harus menyesuaikan. Makanya nama jamaah haji itu kan kadang-kadang kita lihat ada 3 nama, kelihatannya nggak saling berhubungan. Ya memang tidak dipersiapkan untuk itu. Karena nama dia, nama orang tuanya, nama kakeknya. Nah kalau anak sekarang namanya 3 itu biasanya berhubungan. Karena memang didesain untuk 3 nama. Iya. Kira-kira begitu. Dan masih banyak lagi persoalan dokumen yang lain. Namun demikian bagi kami itu adalah memang tantangan ya. Dan ke depan mudah-mudahan jika datanya sudah semakin baik, maka semakin mudah. Nah tadi Pak Arifin sempat singgung, bisa nggak jamaah apply visa sendiri? Nanti akan bisa Pak. Jadi sekarang itu kita bisa menerbitkan visa di subdit dokumen. Kalau Kanwil sudah siap infrastrukturnya, sudah siap resourcesnya, bisa diterima di Kanwil. Jadi kita hanya mengeluarkan nama-nama yang berhak lunasi. Di Kanwil di bidang haji Sulteng ini ada 2.000 orang lah katakan seperti itu, namanya sipulan. Silahkan ada proses dokumennya. Kan gitu kan, kita kasih passwordnya nanti bisa diterbitkan di sini. Tahun 2019 saya sudah cetak visa sendiri Pak. Ya tapi kan dikirim dari besar. Kalau sekarang mulai dari proses pengajuan. Iya. Jadi kita tuh hanya monitoring dan menyelesaikan masalah kalau memang ada masalah koordinasi dengan pihak IHAJ di Arab Saudi. Jadi kalau alatnya sudah memadai, SDM-nya sudah juga memadai, ya sangat mungkin untuk diselesaikan di tingkat Kanwil. Bahkan nanti kalau misalnya setiap kabupaten kota sudah punya alat dan resourcesnya, SDM-nya saya kira juga sangat mungkin. Dan nanti kalau tahun 2000 kapan gitu jamaahnya sudah ngerti IT, sudah paham, dia juga sudah bisa mengapply visa sendiri. Ya kalau sekarang kan ya masih banyak jamaah yang ya sudah sepuh, yang mungkin dia tidak familiar dengan teknologi, dengan IT ya. Bayangkan kalau dia harus apply visa sendiri, harus mencantumkan nomor telepon, memasukkan email. Nanti orang-orang yang usia 70 dan 80 tahun itu punya email apa enggak gitu kan? Punya email ya. Nah, itu repot, makanya kita bantu penyelesaian dokumennya di subdit dokumen dengan berkoordinasi dengan pihak IHAJ di Arab Saudi. Seperti itu Pak Arif. Jadi memang pengurusan visa ini mulai tahun 2019 kemarin itu saya sudah merasa bagaimana repotnya orang subdit dokumen saat itu. Karena mengumpulkan 221.000 jamaah di tempat yang sama itu di ruang dokumen di pelayanan haji Siskot itu Pak. Itu ketutup sama kopor Pak. Jadi ketutup sama kopor itu dokumen semua. Jadi kita model pasar ya. Betul. Sekarang ketika didistribusikan ke Kanwil, kami merasakan benar bagaimana kami harus men-scanning paspor, bagaimana kami harus melakukan scanning lembar lunas, diverifikasi vaksinnya, selain vaksin meningitis. Sekarang ditambah lagi yang vaksin COVID, menyediakan visa. Jadi memang itulah yang membuat antrian panjang, waktu yang panjang kita dalam pelaksanaan mempersiapkan dokumen jamaah haji. Nah, ini juga berbagi pertanyaan dari masyarakat. Memang kalau kami sini seperti kita ketahui di Sulawesi Tengah itu kan ada 1.955 orang yang melunasi. Dan dari 1.955 orang yang melunasi ini ada status cadangan di situ. 132 orang Pak Kasubdit. Jadi mereka ini memang kami sudah minta untuk lunasi. Dokumennya sudah disiapkan. Cuman nanti sesuai dengan KMA kan yang cadangannya tetap cadangan. Fungsinya cadangannya tetap cadangan. Jadi tidak serta-merta kami memenuhi 1993 tadi dengan cadangan, tidak, karena ketentuannya memang ada. Jadi ketentuan dalam pemvisaan nanti proses dokumen di tahun 2022 nanti berarti mereka akan dibuka kembali pelunasan kalau misalnya masih memungkinkan dengan ketentuan itu. Selagi masih ada ketersediaan kuota. Iya, jadi begitu Pak Kasubdit. Dan memang karakter jemaah ini karakter jemaah berbeda-beda. Saya kira mungkin Pak Kasubdit mungkin bisa menjelaskan bagaimana ketika melayani jemaah di sana di Arab Saudi. Ya, jadi tadi soal penyelesaian dokumen bagi jamaah, saya pikir memang
meskipun sudah terbit KMA 660 yang berisikan pembatalan haji tahun 2021, seluruh dokumen yang ada di Kanwil tetap diproses. Nah, sesuai amanat KMA juga nanti setelah selesai dikembalikan kepada jamaah paspornya itu Pak itu. Karena itu dokumen pribadi ya. Nanti kalau disimpan di Kanwil atau di Kemenak takut ya kadang-kadang kita nggak tahu hujan bocor kemudian paspornya harus harus rusak gitu kan. Itu kan kalau bikin lagi paspor itu rusak itu ada dendanya Pak. 300.000. 350 kalau nggak salah. Nanti kalau ada satu kloter yang rusak di Kabupaten A misalnya, dia suruh ganti itu kan kepalakan Kemenak. Suruh ganti. Habis tukiknya nanti buat ganti paspor itu. Kemudian kalau hilang itu ganti denda 1 juta. Jadi itu betul-betul harus hati-hati ya untuk paspor itu. Makanya lebih baik dikembalikan kepada jamaah. Nah, mengenai karakteristik jamaah ya. Alhamdulillah ini tahadus Bene Emak Pak Arifin. Saya sendiri sudah haji sejak tahun 97. Waktu masih kuliah lah tingkat 2 di Al-Azhar. Itu naik kapal laut dari terusan Suez ke Jeddah ya. Kemudian 98 saya sudah jadi petugas haji, jadi temus tadi istilahnya tenaga musiman dari unsur mahasiswa. Naik kapal laut juga, pulangnya baru naik pesawat kalau udah punya duit. Dapat honor. Itu 2 hari 3 malam naik kapal laut itu. Iya. Mesir ya, ke Mesir. Dari Mesir, dari terusan Suez itu ke Jeddah itu, ke pelabuhan Jeddah itu ombaknya sangat besar sekali. Kalau saya bandingkan apa yang saya alami waktu haji 97-98 dengan sekarang tuh sudah jauh berbeda. Pertama dari sisi fasilitas ya, dulu jamaah tuh nggak ada tempat tidur, jadi hanya disekat oleh koper. Iya. Disekat oleh koper itu. Kadang-kadang dalam satu kamar itu ya di situ ada perempuan, di situ juga ada laki-laki, mungkin suami istri ya. Belum diatur. Baru tahun 2000 ke atas itu kalau salah sudah ada tempat tidur. Nah, semakin kesini itu semakin peningkatan lainnya semakin luar biasa. Kasurnya juga sudah spring bed ya. Kemudian hotelnya juga sudah bintang 3 kelasnya di Mekah itu, tapi bintang 3 juga jangan dibandingkan dengan di Indonesia Pak. Iya. Karena kadang-kadang jamaah tuh katanya bintang 3 kok nggak ada kolam renangnya. Emangnya mau di Mekah mau berenang apa nanti? Malah mau mengurangi kemaburan. Iya. Artinya kita atau pemerintah dalam hal itu berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah. Dari mulai tempat tinggal, kebetulan saya terlibat di tim penyediaan akomodasi itu tahun 2014 sampai 2017. Kalau kita cari hotel untuk jamaah itu betul-betul kita periksa betul posisinya strategis atau tidak. Kemudian makan, catering ya. Dulu hanya di Madinah, tapi kemudian di tahun 2015 sudah mulai ada di Mekah. 2016 sudah semakin meningkat lagi, 2020 bahkan direncanakan 50 kali di Mekah. Iya, semakin ditambah volumennya. Supaya jamaah itu konsentrasi ibadah saja. Tidak perlu masak, tidak perlu beli-beli lauk segala macam, sudah disediakan. Tinggal konsentrasi ibadah, sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan seterusnya. Namun demikian tadi bahwa tentu apa kata orang Arab itu likul liwardin fi syauq au aswaq. Setiap kalau bahasa Indonesia itu kira-kira tidak ada gading yang tak retak lah. Pasti ada hal-hal yang kurang berkenan dan seterusnya. Karena memang jamaah kita itu beragam. Dari Sulteng, dari Sulbar, ini baru Sulawesi aja nih. Sulbar, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulut, Kalbar, Kaltim, Kalteng dan seterusnya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Perbedaan kultur juga itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dari soal makan aja misalnya, kalau orang Sulawesi itu kan harus dengan ikan atau dengan daging mungkin ya. Kalau orang Sumatera misalnya ya pedes-pedes misalnya begitu ya, atau ada santannya. Orang Jawa Barat tuh ya ada lalapnya kan begitu. Ya. Kan nggak bisa kita memenuhi satu-satu. Oleh karena itu untuk itu ya teman-teman dari Subdit Catering di bawah Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri itu membuat struktur gizi. Jadi yang jadikan acuan utama itu adalah
kesehatannya giginya Katanya, itu. Baru rasanya. iya, rasanya. Ya, rasanya. Nanti sekarang rasa sudah mulai disesuaikan. Caranya dengan zonasi. Zonasi. Zonasi tadi itu orang Jawa Timur itu di Mahbasjin. Iya, satu zona. Satu zona. Mahbas itu nama Wilayah. lokasi. Ya, wilayah. Jawa Barat di Mispalah. Kemudian dari Sulawesi itu di Rebakes, ada juga yang di Sisa. Rebas. DKI itu ada yang di Rodo. Jadi gampang menyesuaikan rasanya. Jadi kira-kira kalau perusahaan catering yang melayani jamaah dari Sulawesi ini dia masaknya banyak masak ikan. Jadi kalau Pak Kadakir mau rasakan kelor, misalnya contoh iya, berarti harus cari Sulawesi. Iya, di sini. Sulawesi. Mau merasakan makanan lain, harus pindah ke zona yang lain ya. Tapi kalau di Mekah ya jangan cari kalian. Jangan cari kelor. Jangan cari kalian, susah nanti. Karena itu bagian dari usaha kita. Usaha kita untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada jamaah. Bahwa ada jamaah yang masih belum puas, masih komplain, saya itu resiko orang melayani. Jadi kalau resikonya orang yang melayani itu ya harus menerima komplain, nggak boleh kita nggak menerima komplain tuh, harus minimal mendengarkan. Itu minimal itu. Karena itu teman-teman yang menjadi petugas itu dilatih sedemikian rupa bahwa mereka itu Anda itu pelayan. Yang dilayani ini bukan tamu sembarangan, tapi tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka duyufullah, duyufur Rahman. Anggap mereka itu orang tua kita, saudara kita, sehingga menimbulkan empati. Apalagi sebagian itu adalah lansia yang usianya ada yang 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, yang menurut saya Sultan 97 ada tahun. 97 tahun 97 ya. yang tertua. Tahun 2017 itu ada dari NTB 100 tahun Pak. Oh iya. 100 tahun. Sebelumnya dari Jakarta juga ada yang 100 tahun juga. Tapi mereka datang ke sana itu dengan niat yang tulus, ikhlas untuk ibadah, dan alhamdulillah dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita ini ya melayani orang yang sedemikian banyak, berbagai kholfiyah, berbagai latar belakang, suku, budaya, bahasa. Bahasa kan beda-beda nih. Sulawesi aja bahasanya beda-beda. Bahasa Sulteng beda dengan bahasa Sulsel. Bahasa Jawa Barat beda dengan bahasa Jawa Tengah, dan seterusnya gitu ya. Tapi itulah realita keberagaman jamaah kita yang menurut saya satu kelebihan yang sangat luar biasa. Jadi demikian pelayanan petugas itu memang harus benar-benar prima dan maksimal. Terkait ini juga Pak Kasudit, ini berandai-andai. Coba mungkin ada keterangan sedikit, bagaimana seandainya memang kemarin kita dibolehkan dengan kuota 1,8% itu. Bagaimana cerita penyelenggaraan ibadah haji di sana itu, mungkin ada yang masyarakat perlu tahu ini. Jadi kalau saja 2021 ini ada haji kira-kira. Iya, ada haji dengan 1,8%. Sulteng itu ada 36 Pak, 36 orang ya. Dengan 1,8. Berarti bisa berantem itu. Jadi memang gini Pak Arif ini. Kita kembali ke KMA 660 ini ya. Itu perjalanannya panjang sekali itu. Dan saya kebetulan orang yang terlibat, salah satu yang terlibat dalam tim krisis haji 2021 dari 2020. Jadi kita sudah mengkaji haji 2021 itu dari bulan November 2020. Ini sudah 7 bulan yang lalu Pak. Sampai Desember kemudian dibentuk tim krisis. Januari kita mulai bikin simulasi haji. Kuota 100% itu bagaimana, 50% itu bagaimana, 30%, 20%, 10%, 5%, bahkan sampai 1,8%. 1,8%. Ya, sekitar 3.800 jamaah seluruh Indonesia. Sudah kita kaji sedemikian rupa, termasuk kita hitung waktu dari mulai kita tentukan ya penyiapan sampai tanggal 15 Juni, rencana kloter pertama keberangkatan jamaah itu udah kita atur sedemikian rupa. Bahkan kita memantau setiap informasi, baik informasi yang alur resmi sudah pasti, bahkan isu yang beredar sekalipun itu kita pantau betul. Misalnya pernah ada edaran tentang prokes haji dari Arab Saudi, itu kita kaji. Harus 3 hari sebelumnya dia harus karantina, kemudian setelah sampai sana dikarantina lagi di hotel, ya 2 hari setelah dikarantina, di masa karantina dia harus di PCR lagi. Kalau dia negatif dia bisa langsung pakai ihram berangkat ke Mekah untuk umroh. Setelah itu nanti sekamar itu hanya boleh 2 orang. Ke masjid juga pakai aplikasi. Bayangin ke masjid pakai aplikasi gimana coba? Jamaah kita yang sudah tua-tua tuh aplikasi itu apa kan nggak ngerti kan? Nah, dia datang ke masjid itu sesuai dengan waktu yang tertera dalam aplikasi itu. Iya. Kemudian di Madinah itu hanya 3 hari, ya, tidak arba'in. Jadi kalau orang haji dulu tuh membayangkan kapan saja mau ke masjid bisa, karena berselawat 24 jam.
Sekarang nggak bisa seperti itu kalau jadi kemarin pandemi. Iya, kalau jadi penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi itu. Jadi tapi meskipun demikian kita persiapan sedemikian rupa, bahkan alokasi biayanya pun kita sudah hitung. Jadi haji dengan prokes itu berapa biaya, tentu akan lebih besar. PCR saja berapa gitu kan. Tapi itu nggak ada masalah. Dan kita juga terus kita pantau informasi dari Arab Saudi, dan sampai bulan 5 akhir Mei itu nggak ada keputusan apa-apa. Tidak ada informasi resmi bahwa apakah Saudi akan mengadakan atau tidak. Dan tanggal 3 kemudian diputuskan bahwa Indonesia, Pak Menteri Agama melalui kajian dan pertimbangan yang sudah matang. Dan sebelum itu kita komunikasi dengan MUI dari sisi agama bahwa sepakat semua bahwa pembatalan untuk tahun ini kita mengutamakan hifdzun nafas, menjaga jiwa. Dan itu bagian dari salah satu maqasidus syariah. Jadi kita ini punya kewajiban untuk menjaga keselamatan kita. Nah, hifdzuddin menjaga agama, hifdzun nafas menjaga jiwa, hifdzul akal menjaga akal, hifdzun nasal menjaga keturunan, dan hifdzul mal menjaga harta. Kemudian kita juga komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan WHO Indonesia, terkait vaksin waktu itu, kemudian dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Luar Negeri kita kaji juga, dan nampaknya senada gitu. Sampai kemudian kita susun KMA-nya, dan tanggal 3 Juni itu diumumkan bahwa Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji untuk tahun 2021. Meskipun Saudi waktu itu belum mengumumkan. Tapi tidak lama kemudian, berselang kurang lebih seminggu kali ya. Ya, seminggu atau seminggu lebih lah kira-kira itu. Saudi mengumumkan juga sama, bahwa haji tahun 2021 ini dilaksanakan terbatas. Itu ada tweet dari Kementerian Haji itu, Qasru Hajj alab luar bumi yang isnanu arba'in ilmu atinin wal muqimin. Haji tahun 2021 dibatasi hanya untuk muatinin, warga negara Arab Saudi, al-muqimin, dan orang-orang luar Arab Saudi yang tinggal di Saudi. Hanya dengan kuota situna haj, situna alf haj, 60.000 jemaah. Dan sekarang setelah kami ketemu dengan Pak Duta Besar Arab Saudi di Jakarta hari Rabu kemarin, kita tanya berapa sudah yang daftar haji sekarang? Daftar untuk haji di masa pandemi ini? Itu sudah 450.000. Padahal kuotanya hanya 60.000. Orang Saudi 60.000. Tapi yang daftar sudah 450.000. Jadi orang tuh memang girohnya sudah kangen gitu dengan tanah suci. Padahal itu orang yang tinggal di Arab Saudi loh, bukan orang yang di luar Arab Saudi, bukan, tapi orang yang tinggal di Arab Saudi. Dan biayanya mahal, Pak. Karena dengan prokes 12.000 rial. Kurang lebih. Ada nanti kelas VIP-nya bisa lebih mahal lagi ya. 12.000 rial itu kalau dikali 4.000 kurang lebih berapa? 50 sampai 60 juta. 60 juta. Ya, sekitar itulah. Di Palu haji kan hanya 37 juta. Iya. Itu dari Palu ke sana. Arab Saudi. Arab Saudi. Sana orang Saudi haji di Arab Saudi bayarnya sampai 12.000 rial. Iya. Jadi memang di masa pandemi ini suatu banyak ada hal-hal yang memerlukan kos yang lebih dari situasi normal. Nah, November, Desember, Januari kita kaji terus-menerus. Perkembangan COVID juga kita pantau ya. Berapa kali kita juga komunikasi dengan Satgas gitu ya. Bahkan kita sempat optimis di bulan Januari itu. Iya. Karena kasus agak melandai, dan di Saudi itu hanya ratusan. Iya. 100. Kita hanya ribuan, 100.000, 2.000. Tiba-tiba kok naik lagi. Di Saudi belakangan juga 1.000 ke atas. Jadi kita juga sekarang ya sama-sama kita tahu sudah tinggi sekali, apalagi dengan adanya varian baru. Nah, Arab Saudi dalam keputusannya juga itu mencantumkan pertimbangan maqasidus syariah, persis dengan kita. Jadi pertemuan kita itu hifdzun nafas, pertimbangan Saudi juga sama. Jadi nadhron li salamatil hujjaj, mempertimbangkan keselamatan jamaah haji, karena Saudi punya kepentingan untuk melindungi seluruh umat Islam Indonesia di dunia. Kita punya kepentingan untuk melindungi jamaah kita yang ada yang dari Indonesia gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau dipaksakan untuk tetap diadakan, diselenggarakan, orang berkumpul dari seluruh dunia jadi satu di tempat yang sama, saya kira potensi untuk ada satu saja misalnya yang lolos gitu, atau ada yang salah tesnya gitu, yang harusnya positif misalnya negatif, misalnya kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Itu kan akan membahayakan semua orang, dan dengan varian baru ini itu model penularan itu jauh lebih cepat dengan leluhurnya yang lama itu. Jadi itu Pak
Jadi dari situ kemudian akhirnya dengan berbagai pertimbangan, itu murni karena pertimbangan tadi hifdzun nafas tadi. Bukan karena isu-isu kayak Ya, oh Indonesia punya hutang misalnya. vaksin Ya, nggak ditolak, vaksin nggak segala macam. Nah, dipakai. faktanya vaksin Sinovac dapat izin, dapat emergency use lisensi itu. Kemudian soal hutang, kita katanya punya hutang akomodasi di Arab Saudi, itu nggak mungkin juga. Dengan sistem e-hajj, sebelum jamaah masuk hotel kita harus bayar dulu kok. Mana mungkin kita punya, iya, atau dihubung-hubungkan dengan macam-macam lah. Nggak ada semuanya. Itu murni karena tadi menjaga keselamatan jamaah, bukan yang lain-lain. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan kepada jamaah haji isu-isu hoax ini kan kadang orang tuh lebih suka mendengarkan yang miring. miring daripada yang lurus. Nah, ini yang Padahal ada berita lain juga yang ada positif berita yang lain. Dan kadang-kadang berita yang sudah tahun kapan gitu Iya. di-upload lagi, Diupload lagi. dan orang jadi percaya. Jadi percaya. Jadi sesuatu yang salah kalau dijali itu terus menerus, teori apa itu post-truth kalau nggak salah ya. Jadi post-truth, jadi sesuatu yang sudah yang meskipun salah tapi terus menerus itu lama-lama orang percaya, Pak. Oleh karena itu saya kira momen sosialisasi seperti ini itu penting sekali untuk memberikan informasi yang benar kepada jamaah. Ya. Ini tadi ada pertanyaan tentang kemungkinan. Kemungkinan ini kan sudah 2 tahun kita batal Ya, nih. 2 tahun 2020, 2021. Kemungkinan untuk 2022 ini bagaimana kira-kira menurut Pak Kasubdit melihat ini? Ya, tentu kita berharap segera normal, Pak Arif. Ya. Tapi kemarin ketika kita berkunjung ke kedutaan besar, bertemu dengan Dubes Islam As-Saqafi, pimpinan kita sempat bertanya bagaimana dengan prospek umroh pasca haji ini. Beliau mengatakan sampai sekarang memang belum bisa kita pastikan penyelenggaraannya. Ya. Karena pandemi ini kan juga belum ada tanda-tanda melandai. Nanti tentu kalau sudah ada situasi yang kondusif, ya, Indonesia menjadi negara yang salah satu yang pertama mendapatkan informasi itu, Pak. Karena dari sisi jamaah umroh kita itu 1 juta per tahun, jamaah haji terbesar di dunia. Iya. Ya memang sudah sewajarnya kalau kita itu mendapatkan informasi yang lebih dulu dibandingkan negara-negara lain. Dan Saudi sangat menghormati pemerintah Indonesia. Keputusannya. Jadi tidak ada masalah diplomasi, clear ya. Buktinya kemarin kita ketemu dengan baik sekali lah hubungan kita dengan Arab Saudi. Yang kedua juga orang Saudi itu melihat orang Indonesia sebagai orang-orang yang sangat sopan, akhlaknya baik gitu ya. Bahkan kalau dulu waktu saya bertugas di Arab Saudi itu, kalau kita mau nyewa hotel, pemiliknya hotel itu tahu, pemilik hotel ini buat siapa, Indonesia. Oh, saya senang sekali. Jadi kalau ada pemilik hotel itu di tempat di jamaah kita itu, mereka senang. Pertama hotelnya bersih. Orang Indonesia kan terkenal rapih gitu kan. Walaupun dia nginep di hotel kadang-kadang disapu sendiri tuh hotel itu kan gitu. Terus tidak ada barang-barang yang rusak. Dan pokoknya hotel itu rapi sekali lah kalau yang nempatin orang Indonesia. Nyaman, tidak gaduh gitu ya. Hanya satu kelemahan orang Indonesia itu katanya, cuma banyak menggunakan air. Karena air kan di sana mahal gitu kan. Air di sana ya. Jadi kata dia orang Indonesia itu pakai air di Arab Saudi seolah-olah dia ada di Indonesia katanya. Di Saudi kan air itu lebih mahal dari bensin kan, dari bahan bakar kan. Itu aja kelemahan orang kita itu. Jadi Indonesia itu seperti ikan, tiap hari itu mandi katanya. Jadi satu hari bisa 2-3 kali mandi. Memang biasa begitu kan satu hari. Panas dikit kita mandi. Sementara mereka itu kan tidak terbiasa seperti itu karena tadi air itu barang langka, mahal gitu. Jadi diirit-irit pakainya ya. Kalau orang kita enggak. Selain nyuci, selain mandi juga dan segala macam. Itu aja. Tapi yang lain tuh mereka kalau ada kita nih mau nyewa untuk siapa orang Indonesia, wah senang sekali. Baik Pak Kasubdit, mungkin sebelum diakhiri, bagaimana jamaah diberikan motivasi untuk memaknai daripada pembatalan pemberangkatan haji ini, sehingga haji ini berikut mereka nanti pada tahun 2021, 2022 insya Allah nanti benar-benar dengan penundaan ini mereka mendapat pelajaran yang besar di sana, sehingga nanti di haji yang pada tahun 2022 itu mereka betul-betul kembali menjadi haji mabrur.
Ya, saya kira satu memang ini hikmahnya salah satunya adalah kita diberikan waktu yang lebih lebih lama untuk jamaah misalnya lebih bisa mempelajari manasik secara detail. Bagi penyelenggara supaya penyiapan juga lebih lebih perfect lagi gitu. Kita selalu ada hikmahnya lah saya kira begitu. Dan mudah-mudahan ke depan atau tahun 2022 ini semuanya bisa kembali normal. Dan mudah-mudahan juga ada kebijakan-kebijakan yang bisa memangkas antrian. Iya. Entah itu penambahan kuota, mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Iya. Jadi meskipun 2 musim itu tidak ada haji dari luar Arab Saudi, tapi kemudian tidak menambah antrian yang cukup panjang. Dan animo haji ini kan bukan hanya Indonesia. Betul. Malaysia itu sudah 100 tahun antrian ya. Kita itu baru rata-rata sekitar 25 tahun. 25 tahun antrian. Kalau Malaysia 100 tahun ya. Malaysia 100 tahun. Jadi saya kira ini memang semua orang ya, orang Islam itu kalau dia lahir itu ya cita-citanya ya dia ingin ke tanah suci, ingin beribadah haji. Jadi hikmahnya salah satunya kita bisa mempersiapkan diri untuk lebih siap secara mental, menguasai manasik, dan yakin kalau kita sudah niat, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Saya kira ini bagian dari hikmah ya. Mudah-mudahan semua jamaah yang tertunda bisa berangkat semuanya ke tanah suci dengan menggapai haji. Dan usia katakanlah saya sudah tua, saya lagi sakit-sakit bukan menjadi penghalang ya, karena yang tua itu belum tentu duluan. Iya, duluan mengingatnya. Iya. Saya kira itu, Pak Arifin. Baik, saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Kasubdit, Bapak Dr. Haji Nasrullah Jasam, LCMA, berkenan hadir di tempat ini. Banyak ilmu yang kita peroleh dari penyampaian beliau. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi tersalur kepada seluruh jamaah, bahkan calon jamaah yang akan mendaftar nanti. Terima kasih Pak Kasubdit. Sama-sama Pak Arifin. Atas waktunya. Jangan kapok kalau misalnya waktu yang berikut, kalau masih ke sini lagi, kita manfaatkan dengan momen yang lain. Dengan topik mungkin yang lain lagi. Iya, karena beliau ini dengan segala macam pengalaman beliau kelas ya. Ustaz Somad panggil kakak berarti ini. Iya. Iya, terima kasih dan semoga Pak Kasubdit, Pak Dr. Nasrullah ini bersama keluarga sehat walafiat. Amin. Allah memudahkan segala urusannya, dijauhkan dari bala, diberikan kebahagiaan dan kesehatan dunia dan akhirat. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.